Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 28 Januari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Jelang perayaan Imlek yang jatuh tanggal 29 Januari 2025 mendatang, warga etnis Tionghoa yang ada di Kota Tanjung Pinang ramai melaksanakan ritual sembahyang leluhur. Ritual sembahyang leluhur yang dilakukan warga Tionghoa tersebut berlangsung di Krematorium dan Penyimpanan Abu Wihara Avalokitesvara, Jalan WR Supratman, Kilometer 14, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 28 Januari 2025. Warga Tionghoa Tanjung Pinang tampak memadati kawasan wihara tersebut guna melaksanakan sembahyang leluhur jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Pantauan di lokasi, warga Tionghoa terlihat melakukan sembahyang leluhur dengan menyalakan lilin serta hiu dan mempersembahkan makanan untuk leluhur di sebuah meja yang telah disiapkan. Setelah lilin dan persembahan tertata rapi di meja, selanjutnya mereka mendoakan dan memberikan penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal. Hengki Suryawan, pendiri Wihara Avalokitesvara mengatakan, ritual sembahyang leluhur merupakan tradisi setiap tahun masyarakat Tionghoa menjelang perayaan Imlek. Khusus seluruh umat Buddha secara budaya, kalau besok mau hari raya, hari ini semua sembahyang ke leluhurnya. Termasuk keluarga saya juga hari ini kumpul semua sembahyang. Tapi di sini ada dua tempat sembahyang. Satu ada papan nama saja, Ningsan, papan Ningsan namanya. Terus di sini ada rumah abu. Gitu. Ini rumah abu. Nah, rumah abu. Karena kalau kadang ada rumah abu, kadang tidak ada papan Ningsannya. Kadang-kadang ada dua-dua, gitu. Ada rumah abu, ada papan Ningsannya. Gitu. Oke, berarti ini agendanya memang khusus di hari ini, satu hari ini ya Pak ya? Ya, memang hari ini. Dan secara umum setahun itu ada 3 kali sembahyang di sini. Sekali Cengmeng, bulan 4 April, tanggal 5. Oke, itu apa tuh Pak? Itu Cengmeng. Cengmeng. Untuk kapasitas penyimpanan abu leluhur di wihara tersebut mampu menampung 10.000 penyimpanan, di mana saat ini baru terisi 2.000 penyimpanan abu. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Urban Farming Community Kepri salurkan bantuan kepada kelompok tani di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto bidang ketahanan pangan. Urban Farming Community Kepri menyalurkan bantuan petani di wilayah Gesek, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Bantuan berupa 2 paket bibit jagung, 50 kg pupuk NPK, 50 kg kapur dolomit diserahkan kepada kelompok tani Setiakawan Kabupaten Bintan. Ketua Urban Farming Community Kepri Ilham Firmansyah mengatakan, kegiatan tersebut salah satu upaya dalam membantu dan meningkatkan kualitas hasil panen petani. Selain itu, juga dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Untuk bantuan hari ini, maksud dan tujuan kami ingin membantu masyarakat pastinya. Yang kedua, ini sebagai langkah teman-teman pemuda, kaum milenial untuk ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah, yaitu ketahanan pangan. Ya, harapan kami semoga acara pada hari ini juga bisa memberikan ilmu-ilmu baru lah kepada petani-petani. Sementara itu, salah satu petani, Rusyanto, mengaku dirinya sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Selaku ketua petani Setiakawan, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari komunitas Urban Farming. Yang mudah-mudahan apa-apa yang telah diberikan kepada kami dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan bantuan-bantuan ini tentunya tidak hanya ke kelompok tani Setiakawan saja, mudah-mudahan bisa dapat dibagi ke kelompok tani yang lain. Karena di sini ada 4 kelompok tani. Selain pemberian bantuan, penyuluhan pertanian juga diberikan kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani Setiakawan Gesek. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Terima kasih masih tetap bersama kami. Dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di sejumlah lokasi dibekuk polisi. Satu dari dua pelaku yang diamankan masih di bawah umur. Jajaran Polsek Tanjung Pinang Timur mengamankan dua pelaku kasus pencurian sepeda motor. Kedua pelaku masing-masing berinisial RA 20 tahun dan RH usia 16 tahun. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku beraksi di beberapa lokasi di wilayah Tanjung Pinang dan satu lokasi di Kabupaten Bintan dalam rentang waktu bulan Juni hingga Agustus 2024. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Sugiono pada Selasa 28 Januari 2025 mengatakan, selain kedua pelaku dalam kasus ini, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 7 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Selain sepeda motor, pelaku juga sempat melakukan pencurian sebuah mesin kompresor milik warga. AKP Sugiono menambahkan berdasarkan keterangan sementara dari pelaku sepeda motor tersebut, ada yang dijual dan ada yang akan dimodifikasi untuk digunakan sendiri. Curanmor yang dilakukan oleh pelaku di beberapa titik untuk wilayah Tanjung Pinang Timur ada 5 titik, yang 2 ada di Bintan, yang 1 ada di Bintan, 1 lagi ada di Lestari. Selain melakukan pencurian kendaraan bermotor, pelaku juga melakukan pencurian gas atau alat las di wilayah Tanjung Pinang Timur. Karena rencana mau diapain, dikirim, dijual atau Barang. Ya, modusnya ada yang dijual, ada yang mau dimodif untuk dipakai sendiri, dibawa dari mereka. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya, Bintan ditetapkan berstatus tanggap darurat pasca banjir merendam sejumlah wilayah di daerah tersebut awal Januari 2025 lalu. Pemkab Bintan akan gunakan dana belanja tak terduga untuk penanggulangan dan pemulihan pasca banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan saat hujan lebat melanda wilayah setempat pada awal Januari 2025 lalu. Pemerintah menetapkan Bintan berstatus tanggap darurat mulai tanggal 13 hingga 26 Januari 2025. Bencana banjir ini berdampak kepada sektor ekonomi dan aktivitas sosial. Bahkan selain merendam ratusan rumah warga saat banjir terjadi, juga membuat sejumlah fasilitas umum seperti jembatan yang menjadi akses warga alami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Bintan terus melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan pasca banjir. Ditemui belum lama ini, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan telah dilakukan pendataan terhadap dampak bencana tersebut. Untuk upaya perbaikan dan pemulihan pasca banjir akan dilakukan penetapan skala prioritas, di mana hal tersebut direncanakan akan menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bintan, serta bantuan dari pemerintah pusat. Terjang banjir kemarin gimana Pak? Nah ini kan kita sudah mendata semuanya. Nah kemarin kita juga sudah tetapkan tanggap darurat. Nah jadi ini tinggal mana prioritas yang kita gunakan melalui BTT, kemudian atau dari pusat kita usul. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polisi memberikan himbauan agar warga tidak berenang dan memancing ikan di kawasan Waduk Gesek Bintan. Himbauan ini disampaikan pasca viral sebuah video di media sosial terkait kemunculan buaya di sekitar waduk tersebut. Jajaran Polsek Gunung Kijang memasang spanduk berisi himbauan agar berhati-hati dan waspada bila melakukan aktivitas di sekitar Waduk Gesek, Kabupaten Bintan. Dalam spanduk itu, polisi juga mengimbau agar warga tidak berenang dan memancing ikan di waduk tersebut. Kapolsek Gunung Kijang melalui Babin Kamtipmas Kelurahan Tuapaya Asri, Bribka Agung Nuzul mengatakan, himbauan ini pasca sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan kemunculan buaya di sekitar kawasan waduk tersebut. Menurut Bribka Agung, himbauan ini juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Gunung Kijang mengimbau pada seluruh masyarakat
agar selalu berhati-hati dan berwaspada apabila melakukan aktivitas di sepanjang Waduk GC ini. Dikarenakan beberapa hari yang lalu viral di media sosial munculnya buaya. Kami dari Polsek Gunung Pinang mengharapkan kepada masyarakat agar tidak berenang ataupun memancing di area waduk ini demi menjaga keselamatan kita bersama. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lainnya, sebanyak 35 anak ikut kejuaraan Holiday Fun Race Tanjung Pinang 2025. Puluhan pembalap cilik dari Tanjung Pinang, Batam, dan Malaysia ini sangat antusias ikuti ajang balapan. Komunitas pedal hikers Tanjung Pinang gelar kejuaraan Holiday Fun Race Tanjung Pinang 2025 di lapangan Pamedan, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 26 Januari 2025 lalu. Bak pembalap profesional saat mengikuti kejuaraan, para riders cilik ini juga dilengkapi dengan baju balap, helm, dan pelindung badan. Tentu saja mereka tidak adu kencang dengan menarik tali gas paling dalam, namun dengan mengayunkan kaki paling kencang sambil mengendarai balance bike andalan mereka. Ari, ketua panitia kejuaraan tersebut, mengatakan ajang ini mempertandingkan 6 kategori, mulai dari anak kelahiran tahun 2018 hingga tahun 2022. Kompetisi balapan usia dini ini diikuti oleh 35 anak dari kota Tanjung Pinang, Batam, hingga dari negeri jiran Malaysia. Kategori kita ada 5-6 kategori dari usia kelahiran mulai 2018, 19, 2020, 21, 2021, 22 dan 2022. Nah, kelahiran tahun 2022. Ada berapa peserta Bang yang ikut ini? Untuk saat ini peserta kurang lebih ada sekitar 35 peserta rider. Ada yang dari Batam, ada yang dari Malaysia juga. Dan khususnya dari Tanjung Pinang. Selain sebagai sarana edukatif pengenalan dunia balap kepada anak-anak sedini mungkin, kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit pembalap berbakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.